أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sallallahu Alaihi Wasallam di saat perang Ahzab. Dalam khutbah sebelumnya, saya telah menerangkan tentang mukjizat keberkatan dalam makanan. Demikian pula, ada peristiwa mukjizat keberkatan dalam kurma. Diriwayatkan bahwa ada sejumlah kecil kurma yang dimakan oleh semua orang yang menggali parit. Rinciannya dijelaskan sebagai berikut. Ada sebuah riwayat dari masa perang Khandak. Putri Hazrat Bashir bin Sa'ad menuturkan, ibuku, Amrah binti Ruwahah, memberiku sedikit kurma dalam pakaianku dan berkata, "Nak, berikanlah ini kepada ayahmu dan pamanmu, dan katakanlah, ini adalah sarapan untuk ayah dan paman." Saya membawa kurma itu, dan saat mencari ayah dan paman, saya melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, "Wahai gadis kecil, apa yang kamu bawa?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah beberapa kurma yang ibu kirimkan untuk ayah saya, Bashir bin Sa'ad, dan paman saya, Abdullah bin Rawahah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikan itu padaku." Saya meletakkan kurma itu di kedua tangan beliau. Beliau meletakkan kurma itu di atas sehelai kain, lalu menutupinya dengan kain lain. Beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil orang-orang untuk makan. Maka dari itu semua orang yang menggali parit berkumpul dan mulai makan kurma itu. Kurma itu terus bertambah hingga setelah semua orang makan, kurma masih berjatuhan dari tepi kain. Ada juga kisah-kisah lain tentang keberkatan dalam makanan. Ubaidullah bin Abi Burdah meriwayatkan, Ummu Amir Al-Ash'aliyah mengirimkan sebuah wadah berisi hais, yaitu makanan yang terbuat dari kurma, mentega dan keju, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tenda bersama Hazrat Ummu Salamah. Hazrat Ummu Salamah mengambil dan memakannya seperlunya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa wadah itu keluar. Orang yang disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyeru, memanggil semua orang untuk makan. Para penggali parit makan sampai kenyang, namun makanan itu tetap seperti semula, seolah-olah tidak berkurang sama sekali. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam ketika membahas tentang tingkatan salik, yakni orang yang telah mencapai kedekatan yang sedemikian rupa dengan Allah Ta'ala, sehingga seperti api yang menyembunyikan warna besi di dalamnya, hingga yang terlihat hanyalah api, yang mana ini disebut dengan tingkatan, yaitu liqa, atau pertemuan dengan Allah. Beliau alaihissalam bersabda, pada tingkatan liqa ini, terkadang manusia dapat melakukan hal-hal yang tampak melampaui kemampuan manusiawi dan memiliki corak kekuatan ilahi. Seperti halnya junjungan dan imam kita, pemimpin para rasul, Hazrat Khatamul Anbiya, Muhammad SAW, dalam perang Badar,
beliau melemparkan segenggam tanah pasir ke arah orang-orang kafir. Genggaman tanah itu dilempar bukan melalui doa, melainkan dari kekuatan rohani beliau sendiri. Genggaman tanah itulah yang lantas menunjukkan kekuatan ilahi dan memberi dampak yang luar biasa pada pasukan musuh. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang matanya tidak terkena dampaknya. Mereka semua menjadi seperti orang buta, kebingungan dan panik. Lalu mereka mulai melarikan diri seperti halnya orang yang mabuk. Dan masih banyak lagi mukjizat semacam itu yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW semata-mata melalui kekuatan beliau tanpa didahului oleh doa. Beberapa kali beliau memperbanyak air yang hanya ada dalam satu wadah dengan memasukkan jari beliau ke dalam air tersebut sedemikian rupa sehingga seluruh pasukan, unta dan kuda dapat minum dari air tersebut. Namun air tersebut tetap dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya. Dan beberapa kali, dengan meletakkan tangan beliau di atas 2 atau 4 roti, beliau mampu memberi makan ribuan orang yang lapar dan haus hingga kenyang. Terkadang, dengan memberkati sedikit susu dengan bibir, beliau dapat memenuhi dahaga sejumlah orang. Terkadang, dengan memasukkan air liur ke dalam sumur yang airnya asin dan pahit, beliau mengubahnya menjadi sangat manis. Dan terkadang, dengan meletakkan tangan beliau pada orang-orang yang terluka parah, beliau menyembuhkan mereka. Terkadang, dengan keberkatan tangan beliau, beliau memperbaiki bola mata yang keluar dari rongganya karena cedera dalam pertempuran. Demikian pula, beliau melakukan banyak pekerjaan lain dengan kemampuan beliau yang disertai dengan kekuatan ilahi yang tersembunyi. Keadaan orang-orang munafik dan orang-orang mukmin selama penggalian parit juga disampaikan secara rinci, yaitu sebagai berikut. Ibnu Ishaq menulis bahwa banyak orang munafik yang bermalas-malasan saat ikut serta dalam pekerjaan Rasulullah SAW dan kaum muslim. Mereka melakukan sedikit pekerjaan, lalu pulang ke rumah tanpa memberitahu atau meminta izin kepada Rasulullah SAW. Sementara itu, ketika seorang muslim memiliki suatu keperluan, ia akan meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Inilah keadaan orang-orang beriman. Orang-orang munafik pergi tanpa bertanya, sedangkan orang-orang mukmin meminta izin, dan Rasulullah SAW mengizinkan mereka. Dan begitu urusan mereka selesai, mereka segera kembali. Berkenaan dengan persiapan Rasulullah SAW dalam menghadapi pertempuran, dijelaskan lebih lanjut. Menurut riwayat, parit selesai digali dalam waktu 3 hari sebelum kedatangan pasukan Abu Sufyan. Sesuai rencana, anak-anak dan pemuda yang bekerja di parit juga dikirim ke benteng-benteng tempat para wanita dipindahkan demi keamanan. Namun mereka yang berusia 15 tahun diberi izin untuk memilih tinggal atau kembali ke benteng. Di antara pemuda yang diizinkan untuk ikut serta dalam perang adalah Hazrat Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Hazrat Abu Said al-Khudri, dan Hazrat Bara bin Azib. Menurut Ibnu Hisham, Rasulullah SAW menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai naib beliau di Madinah, dan beliau SAW mendirikan kemah di depan Gunung Salah. Salah adalah gunung di utara Madinah yang saat ini berjarak sekitar 500 meter dari Masjid Nabawi. Beliau menjadikan gunung itu berada di belakang, sementara parit berada di depan beliau, dan di sanalah pasukan beliau berada. Kemudian didirikanlah sebuah tenda kulit untuk Rasulullah SAW. Bendera Muhajirin diberikan kepada Hazrat Zaid bin Harisah, dan bendera Ansar diberikan kepada Hazrat Sa'ad bin Ubadah. Berkenaan dengan jumlah kaum muslim, para sejarawan menyebutkan riwayat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan tidak lebih dari 900, ada yang mengatakan 700,
2.000 atau 3.000. Para sejarawan mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah pasukan ini. Mereka biasanya memilih satu riwayat dan menganggap riwayat lainnya salah. Namun, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dengan sangat bijak tidak menganggap salah satu pun, melainkan beliau menyelaraskan semua riwayat ini. Beliau bersabda, ada perbedaan besar di antara para sejarawan mengenai jumlah pasukan Muslim pada peristiwa ini. Beberapa menulis 3.000, beberapa menulis 1.200 sampai 1.300, dan ada yang menulis 700. Perbedaan ini tampaknya sulit untuk ditafsirkan, dan para sejarawan tidak dapat menyelesaikannya. Namun saya telah menemukan kebenarannya, yaitu bahwa ketiga jenis riwayat ini adalah benar. Telah dijelaskan bahwa setelah orang-orang munafik kembali dari perang Uhud, pasukan Muslim hanya terdiri dari 700 orang. Perang Ahzab terjadi hanya 2 tahun setelahnya, dan selama masa ini tidak ada suku besar yang masuk Islam dan menetap di Madinah. Jadi tidaklah masuk akal bahwa 7.000 orang tiba-tiba menjadi 3.000 orang, terutama ketika tidak ada orang yang datang dari luar. Di sisi lain, juga tidak masuk akal bahwa 2 tahun setelah Uhud, meskipun Islam berkembang, jumlah Muslim yang mampu berperang tetap sama seperti saat Uhud. Pasti ada peningkatan jumlah. Jadi, riwayat yang tampaknya benar adalah bahwa jumlah Muslim yang mampu berperang pada saat Perang Ahzab adalah sekitar 1.200 orang. Sekarang, pertanyaannya adalah mengapa beberapa orang menulis 3.000, sementara yang lain menulis 700? Jawabannya adalah bahwa kedua riwayat ini disampaikan dalam keadaan dan sudut pandang yang berbeda. Perang Ahzab memiliki 3 bagian. Bagian pertama adalah ketika musuh belum tiba di Madinah dan parit sedang digali. Dalam pekerjaan ini, bahkan anak-anak bisa membantu untuk mengangkat tanah, dan beberapa wanita juga dapat membantu. Jadi, selama pekerjaan menggali parit berlangsung, jumlah pasukan Muslim adalah 3.000 orang. Tetapi ini adalah termasuk anak-anak. Dan melihat semangat para sahabat wanita, kita bisa mengatakan bahwa beberapa wanita juga termasuk dalam jumlah ini. Mereka mungkin tidak menggali parit, tetapi ikut serta dalam pekerjaan lain. Beliau bersabda bahwa ini bukanlah hanya pendapat saya, tetapi ini juga dibenarkan oleh sejarah. Tercatat bahwa ketika tiba waktunya untuk menggali parit, semua anak laki-laki juga ikut serta. Semua laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak, bekerja menggali parit dan membantu dalam pekerjaan ini. Kemudian, ketika musuh datang dan pertempuran dimulai, Rasulullah SAW memerintahkan semua anak laki-laki di bawah 15 tahun untuk pergi dan mengizinkan kepada mereka yang telah dewasa untuk tetap tinggal. Riwayat ini menunjukkan bahwa jumlah Muslim lebih banyak saat penggalian parit dan berkurang saat perang, karena anak-anak yang masih di bawah umur diperintahkan untuk pulang. Jadi riwayat yang menyebutkan 3.000 adalah mengacu pada jumlah saat penggalian parit. Ini adalah termasuk anak-anak kecil dan beberapa wanita. Sementara jumlah 1.200 adalah mengacu pada saat perang dimulai dan hanya tersisa pria dewasa. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah riwayat ketiga yang menyebutkan 700 prajurit juga benar? Kita menerima baik jumlah 3.000 maupun 1.200. Sekarang kita melihat apakah riwayat yang menyebutkan 700 juga benar. Jawabannya adalah, riwayat ini disampaikan oleh sejarawan Ibnu Ishaq, yang merupakan sejarawan yang sangat terpercaya. Dan ulama besar seperti Ibnu Hazm pun telah menerimanya. Jadi kita tidak bisa meragukan hal ini. Ini juga mungkin benar. Dengan menelitinya, diketahui bahwa selama perang, Bani Quraiza
akhirnya bergabung dengan pasukan kafir dan berniat untuk menyerang Madinah secara tiba-tiba, dan niat mereka terungkap. Dan Rasulullah SAW menganggap perlu untuk melindungi sisi Madinah di mana Bani Quraiza berada, yang sebelumnya dibiarkan tanpa perlindungan karena mereka dianggap sebagai sekutu. Sejarah kemudian mencatat, yaitu ketika pengkhianatan dari Bani Quraiza terungkap, dan karena para wanita ditempatkan di daerah dekat benteng Bani Quraiza, sehingga mereka pun menjadi tidak terlindungi, maka Rasulullah SAW menganggap perlu untuk melindungi mereka. Beliau mempersiapkan 2 pasukan Muslim dan menempatkan mereka di kedua bagian tempat tinggal para wanita. Beliau menugaskan Maslamah bin Aslam dengan 200 sahabat di satu tempat, dan menugaskan Hazrat Zaid bin Harisah dengan 300 sahabat di tempat lain, dan memerintahkan mereka untuk mengumandangkan takbir dengan suara keras, dengan jeda tertentu untuk menunjukkan bahwa para wanita ada dalam keadaan aman. Riwayat ini memecahkan masalah kita tentang mengapa Ibnu Ishaq menyebutkan 700 prajurit dalam Perang Khandak. Jadi, ketika 500 prajurit dari 1.200 orang dikirim untuk melindungi para wanita, maka jumlah yang tersisa hanyalah 700 orang. Dengan demikian, perbedaan mengenai jumlah prajurit dalam Perang Khandak pun telah terpecahkan. Selanjutnya, dijelaskan tentang kedatangan kaum musyrik ke Madinah dan bagaimana keadaan-keadaan setelahnya. Pasukan Quraisy Mekah dan suku-suku lain di bawah pimpinan Abu Sufyan tiba di Madinah dan mendirikan perkemahan di sekitarnya. Mirza Bashir Ahmad Sahib menjelaskan peristiwa ini sebagai berikut. Setelah kerja keras selama kurang lebih 20 hari, atau menurut riwayat lain 6 hari siang dan malam, parit yang panjang ini pun selesai. Pekerjaan yang luar biasa ini sangat melelahkan para sahabat. Tepat ketika pekerjaan ini selesai, pasukan Yahudi dan musyrikin Arab tampak muncul dari kejauhan ke Madinah, seraya membanggakan jumlah dan kekuatan mereka yang besar. Pertama-tama, Abu Sufyan menuju ke Bukit Uhud, tetapi ia menemukan tempat itu kosong. Ia kemudian bergerak ke arah kota yang adalah cocok untuk melakukan serangan, tetapi kini di hadapannya telah digali parit. Ketika pasukan kafir tiba di tempat ini, mereka terkejut melihat parit menghalangi jalan mereka. Dan mereka pun terpaksa berkemah di lapangan terbuka yang berada di seberang parit. Sementara itu, setelah mendapat kabar kedatangan pasukan kafir, Rasulullah SAW juga keluar dari kota bersama 3.000 Muslim, dan beliau mendirikan perkemahan di dekat parit. Beliau menjadikan Bukit Sala berada di samping mereka, sehingga mereka berada di antara kota dan parit. Karena parit tidak terlalu lebar, dan ada beberapa bagian yang mungkin bisa dilompati oleh penunggang kuda yang kuat dan cerdik, serta ada bagian-bagian Madinah yang tidak dilindungi oleh parit dan hanya dihalangi oleh rumah-rumah, kebun-kebun, dan bukit bebatuan yang tidak teratur. Maka Rasulullah SAW membagi para sahabat menjadi beberapa kelompok dan menempatkan mereka di berbagai bagian parit dan di beberapa tempat di Madinah yang harus dijaga. Beliau menekankan agar penjagaan ini jangan sampai lengah, baik siang maupun malam. Di sisi lain, ketika kaum kafir melihat
bahwa pertempuran terbuka atau serangan umum ke kota tidaklah mungkin dilakukan karena adanya parit, mereka lantas mengelilingi Madinah dengan bentuk pengepungan, dan mereka mencari kesempatan untuk memanfaatkan bagian-bagian yang lemah dari parit. Alhasil, ketika musuh gagal untuk menyeberangi parit, mereka mulai menggunakan siasat lain. Sejarah mencatat bahwa meskipun kaum musyrik telah mengepung Madinah dari segala arah, mereka tidak bisa menyeberangi parit atau menyerang kaum muslim secara terbuka. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan ini, Abu Sufyan dan pemimpin Banu Nazir, yaitu Huyai bin Akhtab, membuat siasat lain, yaitu membujuk suku Yahudi Bani Quraiza di dalam Madinah agar ia melanggar perjanjian mereka dengan umat Islam dan supaya bergabung dengan pihak musuh untuk menyerang dari dalam. Oleh karena itu, untuk menjalankan rencana buruk ini, Huyai bin Akhtab mendatangi pemimpin Bani Quraiza, yaitu Ka'ab bin Asad al-Qurazi, dan ketika Ka'ab mendengar berita kedatangannya, ia pun lantas menutup pintu benteng. Huyai meminta izin kepadanya untuk masuk ke dalam benteng. Namun Ka'ab menolak untuk membuka pintu. Huyai berseru dan berkata, "Wahai Ka'ab, janganlah menjadi sial. Bukalah pintu." Ka'ab berkata, "Wahai Huyai, kamu adalah orang yang jahat. Aku telah melakukan perjanjian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan melanggarnya, dan aku mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang senantiasa jujur dan memenuhi janji-janjinya." Jadi Ka'ab sebelumnya mengatakan ini, tetapi akhirnya ia berubah. Kemudian ia berkata, "Bukalah pintu, aku ingin menyampaikan beberapa hal kepadamu." Ka'ab berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melakukannya." Akan tetapi setelah diberi tekanan, akhirnya Ka'ab membuka pintu. Huyai berkata, "Wahai Ka'ab, aku membawa kehormatan sepanjang masa kepadamu dan lautan yang luas kepadamu. Aku membawa serta para pemimpin dan pemuka Quraisy." Huyai menyebutkan rincian nama-nama suku yang ikut serta dalam mengepung kaum muslim di segenap penjuru Madinah. Ia juga mengatakan bahwa mereka semua telah saling menyatakan janji bahwa kini mereka tidak akan pulang sebelum membinasakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Dan mereka yakin bahwa mereka pasti sudah meraih keberhasilan jika saja tidak ada parit yang menghalangi jalan mereka. Akan tetapi, setelah mendengar seluruh ucapan ini, pemimpin Banu Quraiza, Ka'ab, tetap tidak condong untuk melanggar perjanjian dan berkata, "Demi Allah, engkau membawa kehinaan sepanjang masa kepadaku, dan engkau membawa awan yang tidak ada air di dalamnya. Ia hanya memperlihatkan petir dan halilintar, dan sesungguhnya tidak ada sesuatu di dalamnya. Wahai Huyai, semoga kamu sial, tinggalkanlah keadaanku ini, karena aku senantiasa mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang berkata benar dan menepati janji. Ia berulang kali berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang benar dan setia pada janji. Beliau tidak pernah memaksa kami. Beliau adalah tetangga kami yang terbaik. Oleh karena itu, pulanglah engkau. Jangan sampai kejadian yang menimpa orang-orang sebelum kamu itu juga menimpaku." Akan tetapi, ia terus membujuk Ka'ab dan berusaha menggelincirkannya dan menceritakan kesusahan yang dialami oleh sukunya sendiri dan juga Banu Kainuka, yaitu semua kesusahan ini adalah disebabkan oleh keberadaan umat muslim. Pada akhirnya Huyai berhasil melunakkan hati Ka'ab. Dan pada akhirnya Ka'ab menerima ucapan-ucapannya karena sifat asli Ka'ab yaitu condong melanggar perjanjian. Ka'ab berkata, "Baiklah, jika aku menerima ucapanmu, maka jika Quraisy dan Ghatfan kembali dan tidak sanggup untuk membunuh Muhammad SAW, maka apa yang akan terjadi pada kita?" Atas hal ini, Huyai menjawab, "Janganlah khawatir. Jika seperti ini, maka aku akan masuk ke dalam bentengmu bersamamu, dan aku akan bersamamu dalam musibah apa saja yang menimpamu." Setelah semua perbincangan ini, pada akhirnya Ka'ab melanggar perjanjian yang sebelumnya ia lakukan bersama Rasulullah SAW.
Pada kesempatan itu, seorang rekan Ka'ab, yakni Amru bin Sauda, menasihati Ka'ab dan mengingatkan dirinya akan akibat buruk perbuatannya dan mengingatkannya akan perjanjian teguh yang telah ia buat bersama Rasulullah SAW dan berkata, "Jika engkau tidak membantu Muhammad SAW, maka tinggalkan saja para musuh beliau dan jangan sekali-kali membantu musuh-musuh yang telah melanggar perjanjian." Akan tetapi, Ka'ab tetap menolaknya. Melihat keadaan seperti ini, maka beberapa orang suku Bani Quraiza yang beragama Yahudi dan yang bertabiat baik menemui Rasulullah SAW dan mereka lalu menerima Islam. Hazrat Umar bin Khattab kemudian menerima kabar tentang Banu Quraiza yang melanggar perjanjian. Hazrat Umar menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW mengirim Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Mereka berdua adalah para pemimpin suku. Bersama mereka, beliau SAW pun mengirim Abdullah bin Rawahah dan Khawat bin Jubair. Menurut satu riwayat, beliau pun mengirim Usaid bin Hudair dan bersabda, "Pergilah dan lihatlah bagaimana keadaan suku itu, dan sampaikanlah kepada kami apakah berita itu benar atau keliru. Jika berita ini benar, maka jangan sampaikan hal ini di hadapan semua orang, tetapi sampaikanlah ini secara isyarat kepadaku, dan aku akan mengetahui bahwa berita ini adalah benar. Dan jika mereka tetap berdiri pada perjanjian mereka, dan berita ini adalah keliru, maka umumkanlah hal ini di hadapan semua orang." Maka dari itu, kelompok ini pun pergi menuju Bani Quraiza. Di sana, ketika mereka bertanya kepada Ka'ab dan para rekannya, saat itu keadaan mereka sudah berubah. Ketika dikatakan kepada Ka'ab bahwa dia telah berjanji dengan Rasulullah SAW, maka ia dengan sangat menghina berkata, "Siapakah Rasul itu? Tidak ada satu perjanjian apapun dengan kami. Aku sudah menghancurkan perjanjian ini seperti halnya tali sepatu yang telah dirusak." Menurut berbagai riwayat, pada saat itu, ia pun mengucapkan kata-kata yang keras. Alhasil, kelompok utusan ini pulang dan secara isyarat menyampaikan kepada Nabi SAW. Dalam suasana yang menegangkan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Abshiru ya ma'syarul mu'minin, binasrillahi ta'alau anni." Bergembiralah wahai jemaat mukmin atas pertolongan dan bantuan Allah Ta'ala. Kemudian bersabda, "Aku meyakini bahwa akan datang suatu masa tatkala aku akan melakukan tawaf di Ka'bah dengan kunci-kuncinya ada di tanganku, dan bahwa Kisra Persia dan Kaisar Romawi pasti akan binasa dan harta mereka akan dipergunakan di jalan Allah." Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis tentang pengkhianatan Bani Quraiza. Abu Sufyan merencanakan siasat dengan memerintahkan pemimpin Yahudi Bani Nazir, yakni Huyai bin Akhtab, untuk pergi ke benteng Bani Quraiza di malam hari dan berusaha membujuk pemimpinnya, yakni Ka'ab bin Asad, untuk bergabung dengan mereka. Alhasil, Huyai tiba di tempat Ka'ab. Awalnya, Ka'ab menolak dengan mengatakan bahwa mereka memiliki perjanjian dengan Muhammad SAW, dan Muhammad SAW adalah sosok yang selalu setia menjaga perjanjiannya, sehingga ia tidak dapat melanggarnya. Namun, Huyai berhasil meyakinkan Ka'ab dengan janji-janji manisnya dan memberikan keyakinan akan kehancuran Islam yang akan segera terjadi, bahwa mereka tidak akan pulang dari Madinah sebelum berhasil menghancurkan Islam. Huyai membujuknya dengan sedemikian rupa, sehingga akhirnya Ka'ab pun setuju. Dengan demikian, kekuatan Bani Quraiza pun bergabung dengan kaum kafir yang sebelumnya sudah sangat banyak. Dan pelanggaran perjanjian ini menambah lagi kekuatan mereka. Ketika Rasulullah SAW mengetahui tentang pengkhianatan yang berbahaya ini, beliau pertama-tama mengirim Zubair bin Awam beberapa kali secara rahasia untuk mencari tahu keadaannya. Kemudian beliau secara resmi mengirim utusan yang terdiri dari pemimpin suku Aus dan Khazraj, yaitu Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, serta beberapa sahabat berpengaruh lainnya ke Bani Quraiza. Beliau SAW memerintahkan mereka
untuk tidak mengungkapkan informasi yang mengkhawatirkan secara terbuka jika mereka mendapatkannya, tetapi menggunakan bahasa isyarat agar tidak menimbulkan kekhawatiran di antara orang-orang. Ketika utusan ini tiba di Bani Quraiza dan menemui pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, ia menyambut mereka dengan sangat sombong. Ketika hal tentang perjanjian disebutkan, Ka'ab dan kaumnya dengan marah mengatakan bahwa tidak ada perjanjian antara mereka dan Muhammad SAW. Mendengar ini, kelompok para sahabat ini pun kembali. Lalu Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah menemui Rasulullah SAW dan melaporkan keadaan ini kepada beliau SAW. Beberapa orang, termasuk pemuda kita, terkadang bertanya mengapa Bani Quraiza diperlakukan dengan kejam pada saat itu. Sesungguhnya mereka dihukum karena melanggar perjanjian. Tidak ada suatu kezaliman dari pihak Rasulullah SAW. Alhasil ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini, dan Hazrat Muslim Maud juga telah menjelaskannya secara rinci, yang mana ini akan saya bahas di lain waktu insyaAllah. Hari ini juga dimulai Ijtima Khuddamul Ahmadiyah. Para khuddam harus berusaha untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari ijtima ini. Meskipun perakiraan cuaca menunjukkan kemungkinan hujan deras, semoga Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya dan acara mereka berjalan dengan lancar. Selama hari-hari ini, para khuddam juga harus berusaha meningkatkan derajat kerohanian dan keilmuan mereka. Mereka harus memberikan perhatian khusus pada doa-doa dan solawat yang telah saya anjurkan sebelumnya dan harus selalu mengulanginya. Semoga Allah Ta'ala melindungi semuanya dari segala jenis serangan setan. Saat ini, saya akan memimpin solat jenazah gaib juga. Saya akan menyebutkannya sebagai berikut. Pertama adalah yang terhormat Tuan Habibur Rahman Zirwi dari Rabuah, yang baru-baru ini meninggal dunia pada usia 73 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi dan wakaf zindagi. Ayah beliau bernama Sufi Khudabakhsh Zirwi. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayah beliau yang baiat di tangan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 1928. Habibur Rahman Zirwi menyelesaikan pendidikan dasar beliau, kemudian meraih gelar MSc dalam ilmu perpustakaan dari Universitas Punjab. Pada tahun 1981, beliau mewakafkan hidup dan kemudian wakaf beliau diterima. Beliau ditugaskan sebagai asisten pustakawan pada tahun 1981. Beliau juga berkesempatan berkhidmat sebagai penanggung jawab perpustakaan khilafat selama 3 hingga 4 tahun. Kemudian beliau ditugaskan di Nazarat Isyaat, lalu di Tahir Foundation, Yayasan Tahir, dan terakhir beliau berkhidmat sebagai wakil nazir Diwan Ahmadiyah. Beliau juga berkesempatan berkhidmat dalam berbagai jabatan di Khuddamul Ahmadiyah dan Ansarullah. Beliau berkhidmat sebagai muhtamim dan di Ansarullah sebagai markazi qaid. Beliau telah menyusun sebuah buku berjudul Tazkar-e Mahdi yang berisi kumpulan dari berbagai buku tentang riwayat hidup Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang disampaikan sendiri oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Beliau juga sedang mengerjakan beberapa naskah lainnya dalam berbagai tahap. Allah Ta'ala menganugerahi beliau seorang putra dan 2 putri. Beliau memiliki hubungan yang kuat dengan khilafat. Beliau bersifat pendiam dan fokus pada pekerjaan beliau. Beliau selalu menunaikan hak-hak wakafnya dan bekerja dengan penuh semangat. Beliau memiliki kepribadian yang ramah dan ceria. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan merahmati beliau, serta memberi taufik kepada anak-anak beliau untuk tetap teguh dalam kebaikan. Jenazah yang kedua adalah Dr. Syed Riyazul Hasan Sahib, yang beberapa hari lalu wafat. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Beliau adalah putra
Brigadir Dr. Ziaul Hasan. Beliau mewakafkan hidup dan berkhidmat sebagai dokter. Beliau telah berkhidmat untuk jemaat sejak usia muda. Di bawah gerakan Majelis Nusrat Jahan, beliau berkesempatan berkhidmat penuh selama kurang lebih 20 tahun di Uganda, Kenya, Gambia, dan Pakistan. Setelah beberapa tahun berkhidmat di Kenya, beliau meminta izin untuk pelatihan dokter spesialis dan bedah umum di Pakistan, di mana kemudian beliau memperoleh beberapa diploma dan sertifikat kedokteran. Beliau juga berkesempatan mengajar anatomi kepada para dokter di Universitas Kedokteran. Beliau adalah dokter yang sangat mumpuni. Beliau membantu secara keuangan para pelajar yang berada di Gambia, memberikan bantuan pendidikan kepada mereka, membantu mereka mencari pekerjaan, dan selalu siap membantu orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Salah satu sifat terbaik beliau adalah beliau sangat rajin berdoa dan mendirikan tahajud. Ini adalah kebiasaan yang telah beliau lakukan sejak muda. Banyak yang menulis bahwa beliau adalah sosok yang sangat ramah, memiliki kasih sayang dan simpati yang tulus kepada pasien. Beliau adalah seorang pekerja keras, penuh semangat dan bertawakal kepada Allah. Beliau adalah sosok yang sangat banyak berdoa, sangat menghormati para wakaf zindagi. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan merahmati beliau. Yang ketiga adalah yang terhormat Tuan Profesor Abdul Jalil Sadiq dari Rabuah, yang beberapa hari lalu wafat pada usia 80 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau juga adalah seorang musi. Beliau adalah putra Quraisy Abdul Ghani Sahib dari Rabuah. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakek beliau, Hazrat Mia Qutbuddin dari Goleki, distrik Gujarat. Dan dari kakek pihak ibu beliau, yaitu Hazrat Maulwi Muhammad Usman, yang adalah Amir Jemaat Dera Ghazi Khan. Tuan Jalil Sadiq memperoleh gelar MA dalam ilmu politik dan kemudian ditunjuk sebagai dosen di Ta'limul Islam College pada tahun 1964. Pada tahun 1966, beliau memperoleh gelar MA dalam bahasa Inggris dan kemudian ditugaskan di Departemen Bahasa Inggris Ta'limul Islam College. Beliau mengajar secara rutin selama 39 tahun. Saya juga pernah menjadi murid beliau di perguruan tinggi. Beliau adalah guru yang pendiam dan mengajar dengan penuh kasih sayang. Beliau memiliki hubungan yang baik dengan murid-murid beliau dan sangat menghormati mereka. Setelah pensiun pada tahun 2003, beliau mewakafkan hidup beliau dan beliau ditugaskan sebagai penanggung jawab Departemen Tartib dan Arsip di Sadar Anjuman Ahmadiyah, di mana beliau berkhidmat sebagai naib nazir. Beliau juga mendapat karunia berkhidmat di berbagai tempat di Majlis Hudamul Ahmadiyah. Beliau pernah menjabat sebagai Sadar Majlis Sihat Pakistan dan sejak tahun 1983 menjadi kazi di Dewan Kada Pusat Pakistan. Beliau juga mendapat karunia menjadi ketua. Beliau memiliki 2 putri dan seorang putra. Banyak yang menulis tentang beliau dan ini memang benar bahwa beliau adalah sosok yang sangat halus dan bersifat darwes atau sufi. Beliau sering memilih untuk diam, tetapi ketika berbicara, beliau selalu berbicara dengan matang dan hati-hati. Beliau memiliki sifat yang bersih dan sabar. Beliau tidak pernah ikut campur dalam urusan orang lain tanpa alasan. Beliau selalu memberikan nasihat yang baik ketika diperlukan dan mendorong untuk berbuat baik. Beliau tidak pernah mengeluh jika mengalami kesulitan dan memiliki kepribadian yang sabar, bersyukur, dan qanaah. Beliau secara diam-diam dan terus-menerus membantu orang-orang yang membutuhkan. Beliau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan khilafat dan secara teratur menulis surat. Beliau sangat memperhatikan keluarga beliau. Bahkan saudara beliau menulis bahwa beliau sangat memperhatikan saudara-saudaranya dan menganggap mengkhidmati mereka sebagai kewajiban. Berikutnya adalah yang terhormat
Tuan Master Munir Ahmad dari Jhang, yang beberapa hari lalu wafat pada usia 82 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau juga dengan karunia Allah adalah seorang musi. Ayah beliau, Mia Ghulam Muhammad Sahib, baiat kepada Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu taala anhu pada tahun 1930. Master Sahib adalah seorang Ahmadi keturunan. Beliau berkesempatan berkhidmat di Majelis Khudamul Ahmadiyah dan Ansarullah selama 40 tahun. Beliau pernah berkhidmat sebagai Kaid dan Nazim distrik Jhang dan kemudian di Chiniot ketika menjadi distrik yang terpisah. Beliau adalah khadim jemaat yang sangat tulus dan ikhlas serta merupakan sosok yang memberikan manfaat bagi orang lain. Sebagai guru sekolah dasar di Jhang, beliau memiliki ribuan murid yang sangat menghormati beliau. Beliau selalu membantu orang-orang, terutama para Ahmadi, dalam urusan dengan kantor-kantor pemerintahan. Tidak hanya membantu dalam pekerjaan mereka, tetapi juga menjamu mereka di rumah beliau. Beliau memiliki rabtah dengan masyarakat yang luas dan menggunakan semua hubungan ini untuk mengkhidmati jemaat dan para anggota. Beliau selalu siap untuk membantu para Ahmadi yang ditahan, baik Ahmadi maupun non-Ahmadi. Beliau memiliki hubungan dekat dengan petugas penjara dan ini beliau gunakan untuk membantu para tahanan jemaat. Ketika saya dan rekan saya berada di penjara, beliau sangat membantu saya dan rekan-rekan saya, dan berkat hubungan dekat beliau dengan para petugas penjara, kami mendapatkan beberapa fasilitas yang tidak tersedia bagi tahanan biasa. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau tidak membeda-bedakan dalam melayani orang, baik Ahmadi miskin maupun kaya. Beliau selalu siap melayani semua orang, dan secara umum, beliau bekerja untuk kebaikan para tahanan. Beliau juga sangat mencintai Qadian, dan hampir setiap tahun, beliau pergi ke Qadian untuk ikut menjadi panitia. Beliau juga membantu perwakilan dari pengurus pusat ketika mereka berkunjung ke distrik beliau. Pada tahun 1988, beliau pun pernah menghadapi kasus hukum karena membagikan selebaran, tapi akhirnya kasus ini dibatalkan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan merahmati beliau, serta meninggikan derajat beliau. Beliau tidak memiliki anak. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.